ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kajian tematik ya, khusus membahas bab kurban, pembahasan yang cukup hangat baru-baru ini dalam rangka Idul Adha. Insya Allah kita akan bahas dari pembahasan yang paling mendasar dulu. Jadi saya tidak langsung masuk ke fikih kurban. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke fikih ini nanti banyak pembahasannya dari berbagai sudut pandang ulama ahlul fikih. Jadi bisa jadi antara satu ulama dengan ulama yang lain, antar mazhab itu berbeda pandangan. Nah, sebelum kita masuk ke dunia itu, ya, ke dunia diskusinya para ulama, kita sepatutnya memiliki dulu apa tuh namanya, bahan dasarnya, Jadi fikih itu ibaratnya restoran itu hidangan sudah jadi, ya, dihidangkan ayam, ada ayam pop, ada ayam kalasan, ada ayam kecap, ada ayam goreng, ada ayam bakar. Nah itu. Nah, sebelum kita masuk ke dunia itu, dunianya diskusinya para ulama, percakapannya para ulama tentang seputar fikih kurban, alangkah baiknya kita memiliki dulu landasan-landasan dalil dari pembahasan tersebut, supaya nanti ketika kita masuk ke dunia fikihnya kita paham, ya, sedikitnya kita sudah pernah tahulah dasarnya ulama itu menyebutkan atau berpendapat demikian dan demikian, itu kita sudah tahu landasannya. Oh, ini ulama ini berpendapat seperti ini karena berdasarkan hadis yang ini tuh. Nah, gitu. Kita sudah pernah mengkaji dasarnya, ya. Maka dari itu di sini saya kumpulkan nggak sebanyak-banyaknya sih, ya. Ya secukupnya lah dalil-dalil seputar kurban, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam hadis. Totalnya kurang lebih ada 30. Ya. Jadi nanti bukan berarti 30 ini ya semua dalil seputar kurban itu cuma ada 30, enggak. Lebih dari itu. Ini yang saya anggap mirip-mirip, ya enggak saya masukkan di sini, ya. Nah, jadi banyak sekali dalil-dalil seputar kurban. Maksudnya apa? Nanti kalau kita menyaksikan fikihnya para ulama, ya tidak akan keluar insya Allah dari 30 dalil ini. Gitu ya. Kalau ngomongin soal kurban itu, ya insya Allah seputar 30 dalil inilah. Kurang lebihnya begitu. Ada mungkin beda-beda dikitnya, ya nggak terlalu jauh. Jadi kalau kita sudah nggak usah menguasai lah, pernah ngaji 30 dalil ini, besok-besok kalau ngaji fikih kurban itu kita sudah punya landasannya, ya. Baik, sekarang kita mulai. Kita mulai dulu dari dalil Al-Quran. Yang pertama, surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Allah Ta'ala berfirman, Inna a'tayna kal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Inna sesungguhnya kami, a'tayna kami Allah, a'tayna telah memberikan kami kepadamu Al-Kautsar telaga Kautsar. Oleh karena itu Muhammad sebagai bentuk kesyukuran terhadap nikmat Allah tersebut, fasolli maka salatlah engkau lirabbika untuk Rabbmu, wanhar dan menyembelihlah, menyembelihlah, ya. Nahar itu artinya tenggorokan, ya. Yang dimaksud di sini ya, secara bahasa, ya secara istilah yang dimaksud nahar itu adalah menyembelih hewan kurban,
Ini yang biasanya menjadi dalil utama nih, dari Al-Quran ngambilnya dari sini. Kemudian yang kedua, dari surat Al-Hajj ayat 34, Allah Ta'ala berfirman, "Walikulli ummatin," dan bagi setiap umat, ya, setiap umat, ja'alna kami jadikan, masakan, nusuk, eh, penyembelihan. Masakan itu tempat penyembelihan. Yang dimaksud adalah kurban. Setiap umat itu punya syariat penyembelihan. Kalau zaman dulu, ya, itu sebelum Rasulullah SAW, penyembelihan kurban itu tidak boleh, ya, dimakan. Nanti akan ada apa namanya, zaman dulunya lagi malah nanti kurban itu, ya, langsung diambil oleh Allah lewat datangnya api. Ya, zaman-zaman dulu banget, ya. Zaman terakhir, ya, pokoknya kurban tidak boleh dimakan. Nah, di zaman Rasulullah ini boleh. Ya, nanti ada hadis-hadisnya. Intinya semua umat itu punya ritual, pokoknya gitu, ritual penyembelihan hewan kurban. Nah, tujuannya liyazkuru, agar menyebut mereka ketika kurban tersebut ismallahi, namanya Allah, alama razaqahum, terhadap apa-apa yang Allah rizkikan kepada mereka, minal bahimatil an'am, ya, Allah rizkikan berupa min bahimatil an'am, dari hewan ternak, binatang ternak yang Allah rizkikan kepada mereka, Allah berikan kepada mereka. Oleh karena itu, di sini diambil salah satunya dasar bahwa disyariatkan ketika menyembelih itu menyebut nama Allah. Ya, sekurang-kurangnya Bismillah, sekurang-kurangnya begitu. Ya, sesuai dengan teks dalilnya ini, ya. Karena tujuan utama menyembelih untuk ingat Allah, ya, untuk zikrullah, ya, ingat Allah, menyebut Allah sebagai tanda syukur kita, ya, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa hewan ternak. Fa ilahukum, maka ilah kalian, sesembahan kalian, Tuhan kalian, maksudnya ilah itu sesembahan. Nah, al-ma'luh, sesuatu yang disembah, al-ma'bud. Sesungguhnya ilah kalian, sesembahan kalian adalah ilahun wahidun, ilah yang satu, sesembahan yang satu, Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan yang lain. Oleh karena itu, falau, maka bagi Allah, maka kepada Allah lah, aslimu. Nah, ini masih kemarin termasuk salah satunya dalil tentang definisi Islam. Aslimu, Islamlah kalian, berserah dirilah kalian. Ya, maksud salah satu definisi Islam secara bahasa adalah, ya, berserah diri, inqiyat, istislam. Aslimu, berserah dirilah kalian kepada Allah. Wabashir, dan berilah kabar gembira Muhammad, al-mukhbitin, kepada orang-orang yang mukhbit, yang tunduk, yang patuh kepada Allah. Ya, jadi makanya al-istislam itu adalah al-inqiyad, ketundukan, kepatuhan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyembelih hewan kurban ini salah satu bentuk kepatuhan kita kepada syariat Allah. Nah,
Maka dari itu, kepatuhan di sini juga harus disertai dengan ketauhidan kepada Allah. Kenapa begitu? Karena fa'ilahukum ilahu wahid. Jadi tidak boleh kita mempersembahkan hewan kurban, ya khususnya di sini, pembahasan di sini, selain hanya kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang berkurban, ya kan, nyembelih hewan kurban terus pakai ya menyebut nama yang lain, ya maka hewan kurbannya tidak halal, ya karena tidak boleh berkurban apapun kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hatta berkurban nyamuk sekalipun, umpamanya nyembelih nyamuk, ya kan menyebut potong cabang bayi, umpamanya ya, itu sembelihannya haram dan perilaku itu berarti ya termasuk perilaku yang apa namanya yang fasik, keluar dari ketaatan, ya tidak lagi tunduk kepada aturannya Allah. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga masih dari Al-Quran, surat Al-Hajj juga, beda ayat saja, 36 dan 37, tadi kan 34, ini lanjutannya. Allah Ta'ala berfirman, fakulu, maka makanlah kalian minha darinya. Darinya di sini maksudnya dari daging kurban. Ya, ketika ini kita lagi ngomongin tentang kurban. Silakan kalian makan daging kurban tersebut. Ya, ada yang mengartikan minha itu sebagian. Min artinya sebagian. Jangan dimakan semua. Silahkan. Ada juga yang mengartikan minha yang dimakan ya kurban itu artinya boleh makan hewan kurban. Wa at'imu, dan memberi makanlah, makan dan juga memberi makan kepada orang lain, al-qani'ah, kepada orang yang qani', yang merasa cukup. Jadi ada orang yang ya biasa-biasa aja ekonominya, ya bahkan cenderung mungkin ya menengah ke bawah lah, tapi dia merasa qanaah, merasa cukup. Ya. Nah ini dikasih, jangan terus ada orang yang kelihatannya nggak pernah minta, ini berarti kaya nih, ya kan? Justru ini namanya qanaah ini. Nah, berarti orang yang qanaah ini levelnya bukan main-main, ya. Orang yang memang tidak mau apa namanya menunjukkan kekurangannya kepada orang lain karena dia bersyukur kepada Tuhannya. Bukan berarti apa arti dia karena gengsi, enggak. Jadi karena dia menghargai Tuhannya, ya maka dia tidak ingin menunjukkan kekurangan tersebut, bahkan dia mensyukuri apa yang Allah berikan dengan cara apa? Qanaah. Nah, berilah makan kepada orang yang qanaah tadi, orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, yaitu orang yang nggak minta-minta. Ya, aslinya dia kurang sebenarnya, tapi dia tidak mengutarakan kekurangan itu. Itu namanya al-qani'. Wal mu'tar, dan orang yang meminta. Ini udah ketahuan ini, udah minta dia terus terang. Ya, banyak orang yang lebih banyak yang al-mu'tar daripada al-qani'. Kan ada yang rela ngantri, ya sekeluarganya semuanya ikutan ngantri, bapak, ibu, anak-anaknya ya ngantri bareng. Jadi dapat satu plastik begitu ya. Habis itu nanti pindah ke masjid yang lain, nah gitu tuh, minta-minta. Nah, yang nggak minta juga dikasih, makanya didata. Ya, jangan dilewatin. Ya, ini salah satu hikmah dari kurban ini ya adalah merayakan apa namanya hari raya besar Islam bersama-sama dengan kaum muslimin, siapapun dia, baik yang kaya maupun yang miskin maupun yang tidak jelas statusnya. Nah, karena dia tidak pernah menampakkan statusnya. Ada yang orang sebenarnya kaya tapi nggak pernah menampakkan kekayaannya. Ada yang orang sebenarnya miskin tapi tidak menampakkan kemiskinannya. La yanalallah, la yanala, tidak memperoleh eh, tidak apa memperoleh, tidak mendapatkan Allah pada Allah apa luhumuha eh, dagingnya. Artinya Allah ya sekali-kali tidak
menginginkan daging kurban itu tidak. Wala dima'uha, dan tidak juga darahnya. Ya, ini kalau syaitan ya paling senang nih dengan darah, ya darah kurban. Makanya kalau orang yang bersekutu dengan syaitan itu salah satu alatnya untuk mengikat adalah dengan mengorbankan sesuatu, dan yang paling sering adalah darah. Darah apa saja? Ya, darah, bangkai, itu paling sering dikorbankan. Yang paling sering darah. Nah, Allah nggak begitu. Ya, dagingnya nggak kepengen, Allah darahnya juga nggak. Bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Walakin, dan akan tetapi, ya nalu, memperoleh atau mencapai juga boleh. Ya, mencapai. Tidak sampai dagingnya, darahnya kepada Allah, akan tetapi yang sampai itu, atau yang Allah inginkan itu, at-taqwa, ketakwaan minkum, dari kalian. Yang Allah inginkan itu bukan daging dan darahnya hewan kurban itu, tapi ketakwaan kalian. Nah, ini bisa juga ketika ada orang ingin berkurban, ternyata tidak kesampaian. Ya, ada yang sudah nitip hewan kurban kepada panitia, tapi nggak dibelikan sama panitianya. Itu bagaimana? Ya, pernah dulu ada pertanyaan seperti itu. Ya, sudah niat berkurban, dia nggak bisa beli hewan kurban, dia titipin ke panitia, ternyata dipakai yang lain-lain sama panitia, umpama, ya kan? Nah, maka dia tetap mendapat pahala. Karena walaupun hewan kurban itu tidak terwujud, tapi ketakwaan itulah ya yang terwujud, yang sampai kepada Allah. Itu nomor 3. Sekarang nomor 4. Bertanya silakan nanti dicatat pertanyaannya. Qul, katakanlah Muhammad, surat Al-An'am. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadah nusukku. Ini dan nusuk itu bisa sembelihan, ya, atau kalau dari asal kata dari nusuk manasik, ya ibadah haji dan umroh, ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah nusuk ini salah satu nama lain dari sembelihan, ya, kurban, ibadah kurban, sholat, kurban, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi, hanyalah untuk Allah. Rabbil alamin, Robnya seluruh alam. La syarikalah, la syarika, tidak ada sekutu lahu baginya. Wa bidzalika, dan dengan demikian itu, umirtu, aku diperintah untuk ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam semua peribadatan, baik di urusan dunia maupun akhiratnya, ya. Beribadah sholatnya, ibadah sembelihannya, dan lain sebagainya, ini mewakili ibadah-ibadah eh, apa namanya, yang memang kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau apa namanya, hidup dan mati, ya ini menandakan bahwa seluruh jiwa raga kita, ya ini hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah, ya hanyalah untuk beribadah kepadanya, menyembah kepadanya, bukan menyembahnya kepada yang lain. Itu yang dimaksud. Ya, bukan berarti diciptakan oleh Allah hanya ngaji terus, sholat terus, enggak begitu juga. Artinya, ya semua ibadah yang kita lakukan itu tidak boleh kita peruntukkan selain hanya untuk Allah. Karena apa? La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kita, yang menciptakan kita hanya Allah semata, bukan ada campur tangan yang lain. Ya, betul-betul Allah yang menciptakan kita. Kalau orang tua kita ya hanya perantara, termasuk orang tua kita juga Allah yang menciptakan. Ya, karena yang demikian itulah, ya perintahnya Allah, wa bizalika umirtu. Oleh karena itu, wa ana awwalul muslimin, ya saya menjadi orang yang pertama kali yang menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, muslim. Ya, muslim artinya pasrah, menyerah, Islam. Itu tadi dalil-dalil dari Al-Qur'an.
Sekarang dalil-dalil dari al-hadis. Sekali lagi, kita fokus dulu ke apa namanya, ke bahannya ya, bukan ke apa, bukan ke hidangannya. Kalau fikih itu udah jadi hidangan. Ya, itu nanti pembahasan lebih lanjut. Minimal kita semua bahan-bahan hidangan itu kita sudah punya, sudah pernah dengar, sudah pernah ngaji dalil-dalilnya. Tinggal nanti setelah ini baru pembahasan fikih. Ya, nanti pembahasan fikih kita ambil mukhtasornya saja, ringkasannya, pembahasannya. Artinya nanti bisa jadi ya perbedaan fikih satu dengan yang lain itu terjadi, tapi semuanya tidak lepas dari 30 dalil ini, kira-kira begitu ya. Jadi kita pegang dulu yang 30 ini. Sebenarnya banyak ya, lebih dari 30, ada mungkin 40-an lebih atau ya lebih lah. Hadis-hadis ya bab tentang kurban, tapi ini saya ringkas lagi ya, jadi 30 kurang lebihnya. Baik, sekarang dalil yang kelima ya, diambil dari al-hadis. Ini diambil dari kitab Bulughul Maram ya, min Adillatil Ahkam, punyanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam kitab tersebut kata beliau, walahu, dan baginya, bagi Imam Muslim, artinya Imam Muslim juga meriwayatkan min hadis Aisyah, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu an. Ya. Jadi Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram menukil ya, hadis sahih Muslim yang di dalamnya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa isi hadisnya? Kata Aisyah, amaro. Ya, Nabi pernah memerintahkan, pernah menyuruh, artinya menyuruh berkurban ya, karena kita lagi ngobrolin kurban. Bikabashi, dengan apa namanya, domba ya, domba. Kabas ini domba jantan. Korona yang bertanduk. Ini idealnya kurban. Domba jantan yang bertanduk. Awas, ini bukan berarti maknanya wajib kurban itu domba jantan bertanduk, enggak. Nanti ada hadis-hadis yang lain ya, yang sifatnya umum. Ya boleh domba apa saja, bahkan bukan saja domba, tapi kambing, apa namanya tuh, kambing Jawa kalau kata orang, ya juga boleh. Nah, jadi ini idealnya ya, yang top ini adalah domba jantan yang bertanduk. Yato'u fisawadin, yato'u itu menginjak, artinya kakinya. Fisawadin di dalam hitam, artinya kakinya itu kokoh hitam. Waibaruk, ya baruk itu artinya menderum. Yang dimaksud menderum itu menderum. Oh, menderum itu. Yang maksud perutnya. Ya, badannya itu, perutnya itu fi sawadin di dalam hitam. Artinya perutnya juga mantap, kokoh. Jadi kekar. Dombanya itu bertanduk, jantan, kekar. Kakinya kekar, badannya juga begitu. Ya, saya pernah dulu ya ada murid saya itu kurban domba, tapi gedenya hampir kayak ngalahin anak sapi. Jadi besar banget itu. Ya, tingginya lebih lebih dari 1 meter. Ya, besar. Ya, harganya bisa 4 kali dari harga kambing biasa. Nah, baru itu saya ngerti, oh ini tuh yang dimaksud. Warnanya hitam memang. Jantan hitam bertanduk, ya tanduknya memanjang. Kalau domba Garut kan agak muter gitu ya tanduknya. Tapi memang kakinya kokoh tuh, hitam, perutnya juga
kekar, jadi nggak gendut gitu, nggak. Luar biasa ini kambing yang seperti ini. Nggak tahu nih Pak Oci jualan nggak nih kambingnya kayak begini nih. Ya mungkin harganya lumayan, bisa belasan juta ini kambing yang kayak gini. Wayang zuru fisawat, wayang zuru, dan dia melihat fisawat di dalam hitam. Artinya matanya itu sekelilingnya matanya juga hitam. Artinya pandangan matanya itu juga tajam, apa enggak, apa itu namanya? Enggak rabun. Nah, enggak rabun. Pandangannya itu kokoh. Ini sawat ini menandakan kekokohan sesuatu. Kakinya sawat, kakinya hitam itu maksudnya kakinya kekar, ya badannya kekar, pandangannya juga mantap, dia tidak buta, tidak rabun, melihat betul. Nah, Nabi perintahkan yang kayak begini inilah liyudhhiya, agar disembelih, ya, untuk disembelih apa bihi, ya, kambing tersebut. Jadi kambing yang kayak gini ini, ya, yang paling afdol untuk dijadikan, ya, sesembelihan, dijadikan udhiyah, ya, sembelihan. Ini idealnya seperti itu, dan nanti ulama semua sepakat ini dimaksud adalah idealnya seperti ini. Bukan berarti harus kayak gini ini kurban. Makanya kita nggak cukup pakai satu hadis, ya. Maka yang paling baik sebelum terjun ke dunia fikih, hatamkan dulu tuh hadis-hadis itu. Saya pernah bilang kalau nggak salah ya di BD, di PKD itu. Jadi saya mau ngajar fikih tapi harus hatam dulu tuh hadis-hadis. Ya minimal kutubus sittah lah. Bukhari, Muslim, atau kita minimal kitab Sunan lah, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmizi, Ibnu Majah, ya, Sunan Abu Daud. Baru di situ enak kita ngomong bicara tentang fikih karena sudah punya perbendaharaan dalil, pembendaharaan hadis yang banyak. Ya, kalau perbendaharaan hadisnya cuma terbatas, repot ini. Ya, satu hadis cuma dipakai untuk berhujah, ya bahaya. Baik, jadi itu yang ideal. Lalu Nabi bersabda setelah disiapkan kambingnya, cariin yang kayak begini kambingnya, dicariin. Nah, oke, sekarang ish hadhi, ya, asahlah al mudiyata, pisau. Jadi pisaunya sekarang diasah. Juga salah satu disyariatkan, ya, sebelum menyembelih hewan kurban itu pisaunya, senjatanya, goloknya, ya, itu diasah. Ya. Kalau hewan, kalau tukang motong apa namanya daging itu biasanya pakai pisau, ya. Dulu saya kalau suka apa nyembelih sapi itu saya pakai pisau, ya, nggak pernah pakai golok saya kalau motong sapi itu, ya pakai pisau. Pisaunya tukang jagal itu, ya, yang hanya sejengkal lebih dikit saja, ya, tapi tajamnya luar biasa, ya. Jadi itu disunahkan, bahkan kalau dia di Islam bukan hanya disunahkan, dia sunnah muakkadah, ya, bahkan diwajibkan ditajamkan pisaunya. Tsumma akhazaha, kemudian beliau mengambilnya, ya, mengambil pisau tersebut sudah ditajamkan. Oke, sini bawa pisaunya ke sini. Sekaligus kambing-kambingnya, fa'ad ja'ahu, setelah pisaunya dipegang, fa'ad ja'ahu, lalu Nabi membaringkan domba jantan tersebut. Setelah dibaringkan, summa zabahahu, kemudian beliau menyembelihnya, baru disembelih. Nah, nanti ada lagi di hadis lain, kalau punya ngasah pisau itu jangan di depan hewan kurban, ya, ngasahnya di tempat lain. Ya, ini seperti ini, Nabi ngasahnya sendiri, hewan kurbannya di tempat sendiri, nggak di situ juga ngasah pisaunya. Waqala, dan Nabi berkata, ketika menyembelih itu Nabi berkata, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma, ya Allah, taqabbal, terimalah, min Muhammadin, dari Muhammad,
wa ali Muhammad, dan dari keluarganya Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umatnya Muhammad. Ini juga termasuk hadis yang dijadikan dalil, ya, disyariatkannya membaca bismillah. Satu. Yang kedua, disunnahkan, ya, menambahkan doa apa semacam takrir, ya, diikrarkan ini punya siapa atau ini buat siapa. Nah, itu. Kalau wajibnya adalah basmalah seperti yang tadi ya dijelaskan di firman Allah di atas. Itu yang kelima. Yang keenam, wa'an Jundub, dan dari Jundub bin Sufyan, ya, Al-Bajali. Qala, berkata Jundub, syahidtu, aku menyaksikan, aku pernah menyaksikan Al-Adha, pada hari Idul Adha, hari kurban, menyaksikan ma'a Rasulillah, beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tahu betul bagaimana Idul Adha itu, ya, karena saya bagaimana syariat Idul Adha itu saya tahu betul karena saya pernah menyaksikan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu falamma qadha, maka ketika telah menyelesaikan siapa Nabi sholat atau pada sholatnya bin nasi, dengan manusia, ketika Nabi, ya, telah selesai sholat Idul Adha, ya, biasanya kan apa namanya, selesai sholat terus khutbah gitu ya, ya nggak usah panjang-panjang khutbahnya ya. Kemudian Nabi menghadap manusia, ya, nazara ila gunam, melihat pada kambing, qad zubihat, sungguh telah disembelih. Jadi ketika Nabi selesai sholat, ya, khutbah, kemudian melihat ada kambing yang sudah dipotong, sudah disembelih, mungkin udah nggak sabar ini nungguin apa sholat ini, ya kan, udah pengen makan hewan kurban aja ini yang dipotong. Akhirnya faqala, lalu Nabi bersabda, man zabaha qabla sholah, man, siapa saja, zabaha, yang menyembelih, qabla sholat, sebelum sholat Idul Adha, ya, 2 rakaat Idul Adha, fal yasbah, maka hendaklah dia menyembelih syatan, seekor kambing yang lain, maka nahas, sebagai gantinya. Jadi awas ya, kecuali kalau kambingnya banyak. Kalau kambingnya cuma satu-satunya, jangan coba-coba motong kambing, ya, sebelum selesai sholat Idul Adha. Biar cepat ini, nanti begitu selesai kan pada sarapan lah. Berarti itu hewannya apa? Kurban, bukan hewan kurban itu ya, hewan buat sarapan. Karena memang kalau Idul Adha itu disunahkan, ya, makannya itu setelah sholat. Kalau Idul Fitri disunahkan sebelum sholat. Itu ya, untuk membatalkan, menyatakan bahwa hari itu tidak puasa. Itu sunnahnya beli itu. Jadi kalau sudah kandung nyembelih sebelum selesai sholat, ya, siapkan lagi kambing yang baru sebagai gantinya, untuk kurban. Namun waman, dan siapa saja, lam yakun, yang tidak ada, tidak memiliki, ya, hewan yang sesuai kriteria, wah udah kadung. Di hadis yang panjang itu si orang tadi laporan Nabi begini dan begitu, tapi saya udah gak punya lagi Nabi kambing yang kayak gitu tadi, gimana dong? Nah, gitu ya. Kalau dia nggak punya yang kayak begitu, zabaha, maka
dia menyembelih zabaha pada sembelihan falyasbah, maka hendaklah dia menyembelih ala ismillah, dengan atau atas namanya Allah, ya. Di hadis yang panjang itu disuruh gantinya itu 1 ekor kambing, ya, yang belum genap 1 tahun, tapi syaratnya harus kambing apa, kambing Jawa. Jadi kurang lebih ya 1 tahun kurang sedikit itu boleh. Bukan hewan, kalau wajibnya itu kan harusnya hewan musanna. Musanna itu hewan yang udah berumur 1 tahun dan dilihat dari tanda-tandanya salah satunya giginya sudah apa tuh, sudah poel atau apa gitu ya. Ya, jadi lebih dari 1 tahun itu harus seperti itu. Ya, salah satu dari sisi umur nih ya. Nah, kalau nggak punya sebagai gantinya tadi, maka gantinya sesembelihan dia adalah hewan yang kambing gibas, kambing biasa, ya, kambing Jawa, tapi umurnya ya kurang dari 1 tahun boleh, di atas 8 bulan. Baik, saya rasa sampai sini dulu. Oh, ini masih panjang ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan